Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengendalian sosial dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Sebelum mulai ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Syarafi Raya Habibi dari kelas HTNI. NPM saya 23210201115. Materi ini ngebahas tentang masyarakat dan hukum ini berperan dalam mengatur perilaku sosial agar terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bersama. Selanjutnya itu ada pengantar sedikit. Mungkin dalam kehidupan masyarakat, setiap orang itu memiliki latar belakang, kepentingan, dan cara berpikir yang berbeda atau ideologi. Perbedaan ini seringkali memunculkan potensi konflik atau perilaku yang menyimpang dari aturan. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu pengendalian sosial menjadi penting karena berkaitan dengan peran hukum dalam menjaga keteraturan sosial. Berikutnya, pengertian pengendalian sosial itu apa? Pengendalian sosial itu sendiri itu dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengerahkan perilaku individu atau kelompok agar tetap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum berperan sebagai alat pengendalian sosial yang bersifat formal karena memiliki aturan tertulis dan sanksi yang jelas. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai mencegah dan mengatasi perilaku yang menyimpang. Tujuan pengendalian sosial. Tujuan utama dari pengendalian sosial adalah menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu, pengendalian sosial juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, memulihkan keadaan sosial setelah terjadinya pelanggaran, serta menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat akan patuh pada aturan bukan karena takut, tapi karena merasa ini diperlukan. Selanjutnya itu bentuk-bentuk pengendalian sosial. Secara umum, pengendalian sosial itu dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama itu ada preventif, lalu ada represif. Pengendalian sosial preventif itu dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, misalnya melalui pendidikan, sosialisasi hukum, dan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi sebelum masyarakat melakukan hal-hal yang dilarang, maka yang selaku yang bertanggung jawab itu memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran tersebut. Sementara itu yang pengendalian sosial represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran, seperti pemberian sanksi atau kedua bentuk ini. Jadi represif itu adalah kayak contohnya kita ditilang sama polisi. Nah, itu kita bentuk pengendalian sosial represif. Jadi berbentuk sanksi atau hukuman biar jerah masyarakat yang melanggar itu. Kedua bentuk ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial. Memang penting karena untuk mengatur keduanya supaya imbang. Yang berikutnya adalah cara pengendalian sosial. Dalam praktiknya, pengendalian sosial itu dapat dilakukan dengan cara yang persuasif dan koersif. Cara prosesif dilakukan melalui pendekatan yang bersifat halus, seperti nasihat, imbauan, dan pembinaan. Sedangkan lawannya koersif dilakukan dengan paksaan. Misalnya melakukan penerapan sanksi hukum. Dalam konteks sosiologi hukum sendiri, cara koersif ini biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, ya kayak polisi dan lain-lainnya. Selanjutnya ada agen pengendalian sosial. Pengendalian sosial tidak hanya dilakukan oleh negara, tapi juga oleh berbagai pihak. Agen pengendalian sosial sendiri meliputi keluarga sebagai lingkungan pertama, selanjutnya ada lembaga pendidikan, masyarakat, serta aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Selain itu, negara berperan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengendalian sosial formal. Berikutnya adalah pengendalian sosial dalam perspektif sosiologi hukum. Dalam sosiologi hukum
Dalam sosiologi hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan, namun keberhasilan hukum sebagai alat pengendalian sosial sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat. Apabila kesadaran hukum yang rendah, maka penegakan hukum akan sulit berjalan secara efektif. Selanjutnya adalah contoh-contohnya pengendalian sosial. Contoh pengendalian sosial dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti penerapan sanksi yang tilang, terus bagi pelanggaran lalu lintas, teguran masyarakat terhadap perilaku yang tidak sesuai norma-norma yang berlaku, serta hukuman pidana bagi pelaku kejahatan. Contoh-contoh ini yang menunjukkan bahwa pengendalian sosial itu dilakukan melalui norma sosial maupun norma hukum. Yang selanjutnya itu kesimpulan dari semua penjelasan saya ini. Sebagai penutup itu dapat disimpulkan bahwa pengendalian sosial itu merupakan mekanisme penting dalam menjaga keteraturan masyarakat. Dalam sosiologi hukum itu, hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial formal yang didukung oleh norma sosial dan kesadaran masyarakat. Dengan pengendalian sosial yang berjalan dengan baik, tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dapat terwujud. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan zikir kita tenang, dengan fikir kita tertata, dengan amal soleh insya Allah masuk surga. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.